Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Pani, boleh duduk? Maaf, Ibu mengganggu waktu Pani sebentar ya. Jadi kesempatan kita pada hari ini akan melakukan konseling individu seperti yang pernah Ibu katakan pertemuan sebelumnya. Kita sudah ada kontrak juga ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Ananda Pani, apakah Ananda Pani pernah melaksanakan konseling individu? Saya belum pernah melakukan konseling individu, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang penyampaian ataupun pengertian tentang konseling individu. Jadi, konseling individu ini adalah yang dimana proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau seorang konselor untuk membantu klien untuk menyelesaikan permasalahannya atau mengentaskan permasalahan klien. Baik, Bu. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan juga di dalam pelaksanaan konseling individu ini, Ibu akan menjelaskan tentang tentang asas-asas yang dimana di dalam konseling individu ini kita memiliki dua asas ya, yakni yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini apakah Ananda Pani tahu apa itu asas kerahasiaan? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan asas kerahasiaan yang dimana di dalam kita pelaksanaan konseling individu ini yang mengetahui permasalahan ini hanya kita berdua saja, yaitu yang mengetahui permasalahan Pani di sini hanya Ibu dan Pani saja. Jika nanti Pani mau cerita atau menceritakan permasalahan dengan orang lain, Ibu persilahkan. Tapi jika Ibu ingin menceritakan permasalahan Pani dengan orang tua ataupun dengan kawan tanpa seizin Pani, Ibu tidak bisa memberikan cerita permasalahan kita di sini. Jika Pani mengizinkan ataupun memberikan kepada Ibu tentang permasalahan ini diceritakan kepada orang tua ataupun diizinkan oleh Pani, Ibu akan menceritakan permasalahan ini kepada Pani atas izin Pani. Dan di dalam konseling individu ini juga kita memiliki asas kesukarelaan, yang dimana Ananda Pani senang menceritakan permasalahan kepada Ibu, dan kita di sini akan menyelesaikan permasalahan di sini bersama-sama ya kan. Jadi Ananda Pani tidak sungkan-sungkan menceritakan kesulitan permasalahan yang Ananda Pani rasakan yang saat ini. Jadi tidak perlu takut dengan Ibu ya kan, karena permasalahan ini yang hanya tahu Ibu dan Pani saja. Mungkin Ananda Pani boleh menceritakan permasalahannya langsung kepada Ibu tanpa ada kata-kata ragu. Baik Ananda Pani, Ibu. Baik, di sini Ananda Pani boleh menceritakan permasalahan Ananda kepada Ibu dengan tidak ragu-ragu. Sebelum Ananda menceritakan permasalahannya, kita boleh duduk dengan rileks, tenang, santai, tanpa ada canggung antara Ibu dengan Pani. Anggap saja di ruangan ini tempat nyaman untuk bercerita hanya kepada Ibu saja. Boleh Ananda Pani tarik napas dulu, buang napasnya. Oke. Sekarang Ibu persilahkan kepada Ananda Pani untuk menceritakan permasalahan Ananda. Jadi, Bu, Pani di sini ingin menceritakan permasalahan Pani selama pembelajaran daring ini, Bu. Di masa pandemi yang
di mana saya merasa kesulitan mengatur waktu saya, Bu, untuk mengikuti pembelajaran daring ini, Bu. Keseringan saya telat dalam mengikuti pembelajaran tersebut, Bu. Jadi lagi pula pun kan, Bu, jaringan di tempat saya itu tidak mendukung, Bu. Jadi, mulai sejak kapan Pani merasakan kesulitan belajar ini? Jadi, Bu, saya merasa kesulitan belajar itu sejak pandemi COVID-19, Bu. Oh, jadi permasalahannya di sini kesulitan pembelajaran daring ya kan yang Pani rasakan. Lagi pula kebanyakan yang dimana Ibu lihat-lihat di TV, di tentang artikel baik di radio, keseringan sih pembahasannya tentang bagaimana mengatasi kesulitan anak belajar. Jadi di sini Pani merasa kesulitan belajar di masa pandemi COVID-19 ini ya kan. Iya, Bu. Pani merasa kesulitan belajar saat pandemi ini, Bu. Jadi di sini Ibu akan memberikan Pani solusi bagaimana sih nanti Pani mengatur waktunya. Ibu kasih saran ya kan. Jadi dimana nanti jikalau Pani ingin mengikuti mata pembelajaran daring dengan tepat waktu ataupun tidak mengulur waktu, sebelum kita melakukan pembelajaran daring, terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring. Misalnya, Ibu kasih contoh nih, nanti Pani masuk jam 11 lewat 15. Sebelum jam 11 lewat 15, ibaratkan 10 lewat 55, Pani sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring. Bisa kan? Bisa, Bu. Jadi di situ Pani sudah bisa bagaimana untuk mengatur waktu. Terus bagaimana sih mengatasi kesulitan pembelajaran daring? Bu, ini masalah jaringan juga susah ya kan? Jadi menurut Ibu ketika kita merasa Jadi kan, Bu, saya pernah merasa kesel sama orang tua saya, Bu, karena orang tua saya asik nyuruh-nyuruh saya aja pas lagi pembelajaran daring, Bu. Oh, jadi Pani juga merasa kesel ya kan disuruh-suruh sama orang tua pas melakukan pembelajaran daring. Jadi kalau Ibu ngasih saran sih ketika kita melakukan pembelajaran daring ataupun kita sedang belajar, orang tua nyuruh nih, Pani tolong iniin dulu adik kamu, Ibu lagi ini nih, lagi nyuci piring. Jadi apa salahnya kita izin bentar ke gurunya, izin untuk misalnya ngangkat adiknya untuk bawa ke depan. Nanti kan ini juga. Jadi walaupun kita pembelajaran daring, orang tua juga nyuruh-nyuruh ataupun kita dengan tidak senang hati orang tua nyuruh kita, tapi itu kan kewajiban kita sebagai anak mematuhi orang tua. Jadi Pani nggak boleh kesel ya. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh kita, apa salahnya kita bantu walaupun kita sedang belajar nih. Jadi saran Ibu gitu ya, setidaknya walaupun mengganggu sedikit, kita nggak boleh membantah orang tua ataupun nggak mau ngelakuin yang disuruh orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua belum punya pengertian seperti itu, kita boleh kasih tahu juga kepada ibunya. Nah, jadi saran Ibu di sini, Pani harus pandai mengatur waktu ya kan? Kan tadi udah kita bahas. Terus itu tidak boleh membantah perkataan orang tua walaupun kita sedang sibuk, walaupun kita sedang melakukan pembelajaran daring. Kalau misalnya kita mau nanti melakukan pembelajaran daring, sebelum itu kasih tahu juga kalau misalnya Bu nanti Pani mau belajar, jadi Pani jangan diganggu dulu. Kalau misalnya nanti dikasih izin sama orang tua, kita iniin. Kalau misalnya pokoknya orang tua juga pahamnya kan bagaimana
anak-anak pembelajarannya di masa pandemi ini ya kan. Baik Bu, terima kasih atas saran dari Ibu. Alhamdulillah setelah melakukan konseling individu ini bersama Ibu, saya menjadi lebih tenang dan mengerti bagaimana harus menyikapi orang tua saya ketika orang tua saya menyuruh saya ketika saya lagi melakukan pembelajaran daring. Terima kasih juga Bu untuk saran Ibu kepada saya bagaimana saya harus mengatur waktu saya dengan baik. Mungkin cukup ini saja Bu permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Ananda Pani ya. Jadi semoga apa yang kita bahas pada hari ini insya Allah bermanfaat. Pani juga tetap semangat walaupun kita sedang pandemi sekarang ya kan. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu.